Bayangin ini, kamu kerja keras dari pagi sampai malam, bertahun-tahun, tapi rasanya hidup nggak juga jadi lebih baik. Sementara di sisi lain, ada orang yang bisa beli mobil mewah baru setiap tahun, liburan ke luar negeri, bahkan nggak perlu khawatir soal tagihan bulanan. Pernah kepikiran nggak, kenapa perbedaan ini terus terjadi? Kenapa kesenjangan ekonomi makin parah dari hari ke hari? Kesenjangan ekonomi bukanlah hal baru. Sejak dulu selalu ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tapi yang menarik adalah di era modern ini, kesenjangan ini malah terlihat semakin jelas. Terlepas dari perkembangan teknologi yang pesat, kemudahan akses pendidikan, dan informasi yang melimpah, banyak orang masih merasa tertinggal. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa kesenjangan ekonomi ini terus terjadi di tengah masyarakat modern. Bahkan mungkin makin memburuk. So, let's dive in. Pertama, kita mulai dari pendidikan dan akses peluang. Di dunia modern, pendidikan adalah kunci utama buat menggapai kesempatan yang lebih besar. Tapi masalahnya, gak semua orang punya akses ke pendidikan berkualitas. Di banyak negara, pendidikan berkualitas itu mahal. Sementara itu, mereka yang lahir dari keluarga yang mampu secara finansial udah punya start awal yang jauh lebih baik. Akhirnya terjadi lingkaran setan. Mereka yang sudah kaya cenderung makin kaya dan yang kurang mampu tetap terjebak di posisi yang sama. Kedua, teknologi dan otomatisasi. Teknologi memang membawa banyak manfaat, tapi juga menciptakan kesenjangan. Pekerjaan manual yang dulu jadi sumber penghidupan bagi banyak orang, sekarang perlahan-lahan digantikan oleh mesin dan AI. Orang-orang yang punya keterampilan tinggi di bidang teknologi jadi makin dicari, sementara yang tidak memiliki keterampilan tersebut jadi sulit bersaing di pasar kerja modern. Ketiga, kebijakan ekonomi dan politik. Sistem perpajakan, upah minimum, dan regulasi perdagangan juga memainkan peran besar. Kebijakan yang seringkali menguntungkan kelompok tertentu, terutama perusahaan besar, bisa membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin tertinggal. Contohnya, di banyak negara, pajak untuk orang super kaya atau perusahaan raksasa seringkali sangat rendah, sementara kelas menengah dan bawah harus membayar lebih besar proporsinya. Tapi bukan cuma itu aja, globalisasi juga salah satu faktor penting. Dalam ekonomi global, perusahaan-perusahaan bisa memindahkan produksinya ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang murah. Ini bisa menguntungkan perusahaan besar. Tapi bagi pekerja lokal, mereka bisa kehilangan pekerjaan karena persaingan yang ketat dengan pekerja dari negara lain yang gajinya lebih rendah. Jadi, kalau kita simpulkan, kesenjangan ekonomi ini bukan masalah sederhana. Ada banyak faktor yang saling terkait, mulai dari pendidikan, teknologi, kebijakan pemerintah, hingga globalisasi. Dan sayangnya, kalau nggak ada perubahan yang signifikan, kesenjangan ini kemungkinan besar akan terus ada, bahkan mungkin makin parah di masa yang akan datang. Tapi, kita nggak bisa menyerah dan pasrah begitu saja. Memahami akar masalahnya adalah langkah pertama untuk mencari solusinya. Kita bisa mulai dengan mendorong kebijakan yang lebih adil, meningkatkan akses pendidikan untuk semua kalangan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar kita nggak tertinggal. Kita memang nggak bisa langsung menghapus kesenjangan ekonomi begitu saja, tapi kita bisa mulai dari langkah kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pandangan lain tentang masalah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu merasa topik ini penting buat dibahas. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!